Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM 22411172 dari Manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen resiko hukum dan kepatuhan. Resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Resiko timbul dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sumber resiko hukum itu ada 3. Yang pertama, litigasi. Yang kedua, perikatan lemah. Dan yang ketiga, UU. Penerapan manajemen resiko hukum. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang pertama, legal governance, yang dekom dan direksi, legal konsistensi, dan legal completeness. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko, tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Identifikasi resiko hukum. Perusahaan perlu melakukan identifikasi resiko hukum yang mungkin timbul karena faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan, dan perubahan undang-undang. Manajemen resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan. Resiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di sebuah negara. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan perusahaan, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Tujuan utama manajemen resiko kepatuhan. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku perusahaan yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku umum, ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko kepatuhan, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan proses dan penetapan limit, proses diidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan, dan sistem pengendalian intern. Probabilitas risiko kepatuhan kurang dari 1,25% sangat rendah, 1,25 sampai 2,5% rendah, 2,5 sampai 10% sedang, 10% sampai 20% tinggi, lebih dari 20% sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.